kita ini sudah darurat korupsi dan darurat pencucian uang. Kalau kita lihat, ini tidak main-main. Inisiatif dunia adalah sudah akan melakukan pembersihan untuk pencucian uang. Nah, di situ kan yang namanya ada FATF, Financial Action Task Force. Itu sudah dibuat, mereka didirikan itu tahun 89. Kemudian berkembang menjadi anti terorisme. Nah, dan Indonesia sudah, dan itu ditambah kemudian dengan konvensi PBB melawan korupsi pada tahun 2003. Jadi ini inisiatifnya adalah udah inisiatif dunia, dan Indonesia sudah meratifikasi itu untuk menyelamatkan melawan korupsi pada tahun 2006, yaitu Undang-Undang Nomor 7 pada tahun 2006. Tetapi kita tidak ada undang-undang yang namanya perampasan aset. Nah, padahal aset recovery ini adalah salah satu yang paling penting, bahwa upaya untuk penanggulangan pencucian uang ini berhasil atau tidak. Jangan sampai koruptor atau pencucian uang ini hanya disangkakan, yaitu dengan apa yang terjadi pada saat itu. Misalkan pegawai pajak, dia terbukti menerima gratifikasi, tapi kemudian yang disangkakan gratifikasi aja, yang disita adalah uang yang gratifikasi itu. Tetapi Gayus Tambunan, kasus Gayus Tambunan, Angin Prayitno Aji, Gayus Tambunan itu 2010, Angin Prayitno Aji itu kalau nggak salah 2021 ya. Itu ternyata mereka melihat, di antara itu ada 2012 ada lagi. Ada, itu ada Denok, Afi Peridiana, dan ada yang namanya bersama dengan Toto Adrianto. Jadi sebenarnya banyak gitu. Dan ada lagi beberapa itu. Jadi kita lihat bahwa di sini uang-uang korupsi yang pada saat itu tidak tertangkap korupsinya, lalu menumpuk menjadi pencucian uang. Ya, mereka memberikan kepada proksi-proksi uang itu. Nah, di sini makanya waktu kasus Gayus Tambunan dan yang lainnya itu, Angin Prayitno Aji dan yang tadi dua itu, Denok dan Toto, yaitu mereka ditambahkan lagi, disangkakan lagi dengan pencucian uang. Tetapi aset recovery-nya tidak maksimal. Karena yang ada yang tertangkap saja gitu. Jadi kalau nggak terbukti untuk itu, jadi tidak bisa disita gitu. Nah, disinilah mereka tidak ada efek jerahnya. Kemudian didukung dengan sistem hukum kita, yaitu kalau kita ada uang bisa diringankan kan gitu. Ya, bahwa pada saat prosesnya lah, atau pada saat setelah dihukum, lalu kemudian ada pengurangan gitu. Jadi banyak sekali koruptor yang begitu keluar, tetap saja asetnya masih berlimpah sehingga tidak ada efek jerah. Nah, dan sekarang tampil lagi dia, Prof. Tampil lagi dengan uangnya apa segala, mereka bisa di dalam percaturan politik ini mereka eksis lagi. Gitu. Nah, jadi kita lihat bahwa undang-undang perampasan aset ini adalah kritikal, dan khususnya bagi dunia. Indonesia tidak masuk sebagai anggota penuh atau anggota tetap dari FATF, dan ini adalah kuncinya. Kalau kita tidak bisa menjadi anggota tetap, dianggapnya negara kita ini masih rawan di dalam pencucian uang, sehingga investasi dan sebagainya itu sulit masuk karena nggak dipercaya. Dan anehnya, bukannya kita memperkuat ini, malah kita memberikan tax amnesty pada tahun 2016-2017, dan kemudian dua kali lagi ada di tahun 2022 itu ada tax amnesty lagi terselubung. Nah, ini kan berarti apa? Tax amnesty di sini ini kan sama juga dengan legalisasi dari pencucian uang saja. Jadi uang-uang yang tidak uang-uang ilegal lalu kemudian dilegalkan.
Pertanyaannya adalah, bisa saja uang ini dari uang luar negeri. Uang luar negeri yang kemudian dicuci di Indonesia melalui tax amnesty dan keluar lagi sudah bersih. Nah, ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, kita lihat bahwa laporan PPATK selama ini tidak digubris. Laporan PPATK itu pertama adalah sewaktu kasus Satgas Merah Putih Sambo, yaitu ada Mahfud mengatakan ada indikasi pencucian uang 155 triliun.